الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات الإخوان والأخوات Utullab utalibat rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita berkumpul kembali. Insyaallah akan kita lanjutkan tafsir juz amma, tafsir juz 30 min surat asy-syams. Kita akan lanjutkan tafsir juz 30 juz amma di surat asy-syams. Terakhir atau kemarin telah kita bacakan secara keseluruhan ayat-ayat yang terdapat dalam surah Asy-Syams atau surah Asy-Syams yang bermakna matahari. Itu ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15 sudah kita terjemahkan secara ringkas dan telah kita jelaskan makna kalimat per kalimat serta beberapa i'rab yang perlu kita sampaikan. Dan selanjutnya di sini atau dalam kitab At-Tashil di Ta'wil Tanzil, al-muallif juga menyebutkan beberapa makna kalimat yang perlu dijelaskan seperti yang sudah kita bacakan kemarin. Jadi kita masuk kepada penjelasan secara umum dengan metode tanya jawab. As-su'al jawab. Yang berikutnya kata beliau, limadza ustu'milat ma fi qawlihi ta'ala was-sama'i wa ma banaha. Kenapa digunakan huruf ma? Kenapa digunakan huruf ma bukan man? Padahal secara makna ketika kita terjemahkan seharusnya yang lebih tepat adalah man. Ya, itu menunjukkan siapa, bukan apa. Pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syams ayat yang kelima, was-samaa'i wa ma banaha. Seperti yang sudah kita jelaskan kemarin, Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syams ini ayat kelima bersumpah dengan menyebutkan nama makhluknya, dan ini hak Allah Subhanahu wa taala, demi langit dan yang telah mendirikannya. Seharusnya yang lebih tepat waman banaha, dan siapa yang telah mendirikannya. Ini Allah taala bersumpah dengan namanya sendiri. Namun di sini kita dapati penggunaannya adalah isti'mal harfi ma. Nah, ini kurang lebih seperti yang kita sebutkan kemarin, yaitu ketika kita menjelaskan surah Al-Balad, tatkala Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan sumpah di sana wa walidin wa ma walada. Padahal secara makna ya wa walidin wa man walada, demi bapak dan yang telah melahirkan. Waman, tapi digunakan ma. Nah, di sini beliau akan memberikan jawaban kenapa penggunaan ma bukan man. Minal ulama'i man qal, di antara para ulama ada yang berkata inna ma huna bimakna man. Penyebutan ma, huruf ma di sini maknanya itu man. Nah, ini dia kedalaman ilmu tafsir. Ketika kita mempelajari tafsir dari sisi bahasa Arab, maka akan kita dapati kenikmatan di dalam memahaminya. Ya. Bukan justru membenturkan satu ayat dengan ayat yang lain. Orang-orang yang seperti inilah yang telah terkena syubhat di kepalanya. Kalau kepala itu sudah kena syubhat, itu susah nyembuhkannya.
Makanya secepat-cepatnya untuk mempelajari agama itu dengan manhaj yang benar. Karena kalau sudah kena syubhat, itu susah bersihkannya itu. Ya, kecuali dengan kemudahan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang terus terbawa itu. Sampai tua, sampai matinya. Nah, maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa mempelajari agama ini dengan pemahaman yang benar. Makanya dalam Al-Qur'an itu banyak Allah taala menyebutkan tentang ya perkara-perkara yang mutasyabihat. Karena banyak orang yang rancu pemikirannya, membenturkan satu dalil dengan dalil yang lain. Sehingga di antara metode ahli sunnah wal jamaah yang telah diwariskan oleh para salaful ummah, salafus saleh, mendahulukan al-jam'u bainal adillah, menggabungkan antara dalil-dalil tadi, bukan membenturkan. Ya, bukan membenturkan dalil, karena dalil tersebut jelas datangnya dari zat yang satu. Tidak mungkin Allah taala menurunkan wahyu yang ingin membingungkan hambanya, enggak mungkin. Melainkan pada kepala kita ada syubhat, ada pemikiran yang masih rancu. Sekiranya pemahaman kita itu lurus, niscaya tidak akan kita benturkan dalil tadi. Baik ya. Kalau sekiranya orang yang hanya menguasai bahasa saja membaca ayat ini, dia akan komentar sama Rabbnya. Ini kan maknanya man, kenapa ma? Gak jelas ini wahyu katanya. Ya kan? Padahal disitulah kelezatan dari memaknai wahyu Allah dengan bahasa Arab. Karena Allah Ta'ala telah pilih bahasa Arab tadi. Ya, Qur'anan Arabian ghairu dhi iwaj. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an itu dengan bahasa Arab yang tidak ada kebengkokan padanya. Jadi benar-benar bahasa yang lurus yang Allah taala pilih ini untuk wahyunya. Wahyu itu kan kabar, berita. Allah ingin memberitakan kepada hambanya, sementara hamba yang dia ciptakan beribu-ribu bahasa. Dia ciptakan beribu-ribu bahasa, maka dia pilih bahasa Arab karena pada bahasa Arab itu tidak ada kebengkokan. Sehingga dia Allah pilih untuk mengabarkan kepada kita apa yang merupakan perintahnya, larangannya, dan informasi-informasi yaumil akhir atau informasi yang bagian dari keimanan seorang hamba. Taib. Jadi ini kata beliau, atau sebagian ulama mengatakan innama huna bimakna man. Wa dzalika ka qoulihi ta'ala wa walidin wa ma walada. Ini sama seperti firman Allah taala yang sudah kita bahas sebelumnya di surat Al-Balad ayat yang ketiga, ai wa walidin wa man walada. Jadi ma di situ bermakna man. Wa ka qoulihi ta'ala fankihu ma tabalakum minan nisa. Nah, ini ayat pamungkas kaum laki-laki. Ya kan? Nikahilah ma. Padahal ma di situ maknanya apa? Man. Nikahilah wanita-wanita man yang menunjukkan manusia, bukan benda. Fankihu ma tabalakum minan nisa. Ya ini maknanya man tabalakum. Taba yatibu thayyib minan nisa min bayaniyah. Ya. Yang menunjukkan penjelasan ma di situ, man di situ siapa? Ini para wanita, yaitu nikahilah para wanita yang thayyib, yang baik-baik, bukan yang jahat, bukan yang buruk. Jadi nikahilah wanita yang baik, baik agamanya dan baik pula akhlaknya. Begitu memilih pasangan, memilih jodoh. Baik itu yang laki-laki ketika memilih wanita, wanita juga sebaliknya ketika memilih laki-laki sebagai pasangan hidup, maka pilih yang thayyib, thayyibah. Dua itu saja kuncinya. Thayyib ya fid din wa thayyib fil khuluq. Baik dalam agama dan baik pula di dalam akhlak. Walaupun kedua hal tersebut sebenarnya satu. Ketika disebut din, maka di dalamnya ada akhlak. Tapi terkadang sebagian orang memahami agama itu hanya hubungannya dengan Allah saja. Hubungan dengan sama manusia dia enggak pedulikan. Dia kira itu bukan bagian agama, padahal itu bagian dari agama. Makanya ketika masalah
Mencari jodoh kata beliau dalam hadis, dalam sebuah hadis, ya. Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu. Apabila datang kepada kalian seorang yang kalian ridho agama dan akhlaknya, fazawwijuh, nikahkan. Kalau ada seorang laki-laki mendatangi sebuah keluarga, ingin menikahi keluarga seorang wanita dari keluarga mereka, dan dia melihat bahwasanya laki-laki yang datang ini mereka ridho dengan agama dan akhlaknya, maka nikahkan. Kalau tidak, fitnah nanti. Ya, apalagi mau dicari? Yang datang itu sudah baik akhlaknya dan baik agamanya dan baik akhlaknya. Taib. Nah, jadi fankihu ma taba lakum minan nisa di sini bermakna man. Jadi ada beberapa ayat, tidak hanya dalam surat Asy-Syams ini saja. Di dalam surat Al-Balad, di dalam surat An-Nisa ternyata ada ma yang bermakna man. Ya, jadi bukan satu tempat ini saja, sehingga jangan dibenturkan. Ini gimana Al-Qur'an ini? Kok ma harusnya man? Malah mengoreksi atau mengkritik Allah Subhanahu wa taala. Ya, padahal Allah Ta'ala yang lebih faham tentang Allah Subhanahu Wa Ta'ala lebih faham tentang firman-Nya. Taib. Wa minal ulama iman qala, tapi ada di antara para ulama yang berkata inna irada ma alaman li iradatil wasfiyati li qasdi tafkhimi ka'annahu qala al-qadirul azimul ladzi banaha wallahu a'lam. Ada pula di antara para ulama mengatakan bahwasanya mendatangkan huruf ma yang seharusnya man tujuannya adalah liiradatil wasfiyah. Ya, tujuannya adalah untuk menunjukkan sifat, untuk memberikan penekanan liqasdi tafkhim. Ya, tafkhim itu kan untuk tebal gitu ya, maksudnya untuk penekanan. Ya, tujuannya itu untuk lebih menekankan bahwasanya yang dimaksud di situ adalah Al-Qadirul Azim, yang maha kuasa, yang maha agung, yang telah membangunnya, mendirikan langit tadi. Was-samai wa man banaha, harusnya kan begitu. Dan demi langit serta demi yang membangunnya. Siapa yang membangunnya? Allah Subhanahu wa taala yang bangun langit itu tanpa tiang. Yang bisa kita saksikan ya setiap hari bagaimana langit itu ditinggikan, dibangun oleh Allah sebagai atapnya penduduk bumi, sehingga kita berada di bawah kolong langit, di bawah atap langit. Tapi Allah Ta'ala tidak membangun atau mendirikan langit itu dengan tiang-tiang sebagaimana ketika manusia hendak mendirikan atap itu butuh tiang, tapi tidak pada langit. Maha kuasa Allah. Jadi tujuannya untuk penekanan. Maksudnya bahwa disebutkan was-sama'i wa ma banaha untuk penekanan. Ya, untuk tafkhim bahwasanya yang maha kuasa, yang maha agung, yang mampu mendirikan langit ini. Taib. Nah, itu dia maknanya ketika nanti muncul pertanyaan ataupun tatkala kita memahami ayat-ayat yang semisal ini. Ya. Sama seperti wa walidin wa ma walad. Ada tujuan-tujuan itu tadi. Tujuannya adalah untuk penekanan. Fankihu ma taba lakum, tujuan untuk penekanan. Jadi menikahi wanita itu yang baik. Taib. Jelas ya. Kemudian yang berikutnya kata beliau, al-wawu fi qoulihi ta'ala, huruf waw pada firman Allah Ta'ala, wasyamsi wa duhaha, wawul qasam. Wawunya itu adalah waw sumpah. Makanya dia kasrah ya, dibaca kasrah. Walaupun secara kaidah bahasa Arab ya ada takdir di sana, ada mahdzuf, ada sesuatu yang tersembunyi. Kalau ditakdirkan, udah kita bahas kemarin ya. Kalau kita takdirkan apa? Uqsimu bisyamsi. Aslinya begitu. Uqsimu bisyamsi. Aku bersumpah dengan matahari. Sama seperti ketika kita mengatakan uqsimu billah. Saya bersumpah dengan nama Allah, saya bersumpah dengan Allah. Uqsimu billah. Itu boleh diganti. Uqsimu billah tadi ba itu bisa diringkas dengan waw. Jadi apa? Wallahi. Nah, bisa diringkas. Jadi dalam bahasa Arab itu ada ringkasan juga. Kita dalam bahasa Indonesia ada enggak ngeringkas? Ada enggak?
Ada kan kita ngeringkas kalimat gitu kan? Bete katanya. Butuh tati tayang. Ya kan? Kan itu ringkasan kata orang itu. Apalagi sering kita ngeringkas, ada nggak bahasa sehari-hari kita ngeringkas? Ya, dalam bahasa Arab itu juga ada ngeringkas. Ya seperti ini tadi. Ya, uqsimu billah. Sama seperti Allah mengatakan uqsimu bisyams. Aku bersumpah dengan syams. Nah, itu diringkas jadi waw aja dia. Wallahi, seperti itu. Fa aina jawabul qasam? Mana jawab sumpahnya? Jadi dalam kaidah bahasa Arab itu kalau ada sumpah, maka dia membutuhkan jawabnya. Demi Allah, misalnya kita bersumpah. Apa jawabnya? Saya akan berangkat misalnya. Itu jawabnya. Gitu ya. Itu jawab, namanya jawab sumpah. Nah, kalau begitu ini mana jawab sumpah dari sumpah Allah Ta'ala wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wan nafsi wa ma sawwaha, dan terus panjang sumpah Allah Ta'ala ini. Mana jawabnya? Sampai sepanjang itu Allah Ta'ala bersumpah. Panjang enggak sumpah Allah ini? Panjang. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsi wa ma sawaha. Panjang sekali. Terus jawabnya mana? Nah, kata beliau di sini, jawabul qasam huwa qauluhu ta'ala, jawaban sumpah dari sumpah Allah ini itu ada pada firman-Nya, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allah bersumpah sampai berkali-kali itu hanya untuk menekankan jawaban yang dia inginkan, untuk menerangkan bahwasanya beruntungnya orang yang mensucikan diri dan ruginya orang yang mengotori dirinya. Ya. Sehingga sebagian ulama juga menyebutkan ketika Allah sudah bersumpah dengan kalimat yang begitu panjang, ternyata jawab sumpahnya hanya untuk menerangkan bahwa beruntungnya orang yang mensucikan diri dan meruginya orang yang mengotori diri. Hal ini menunjukkan pentingnya melakukan tazkiyatun nafs. Sangat nggak tahu berulang-ulang lah. Karena Allah berulang-ulang sumpahnya, maka kita pun katakan berulang-ulang kita ingatkan penting setiap orang membersihkan dirinya sendiri, memperhatikan dirinya sendiri. Karena terkadang kita disibukkan untuk memperhatikan orang lain. Dan itu umumnya lebih disenangi manusia daripada memperhatikan diri sendiri. Padahal Allah Ta'ala mengatakan beruntung orang yang memperhatikan dirinya sendiri, yang mensucikan dirinya sendiri. Dan manusia umumnya lebih mudah memperhatikan orang lain, karena mata itu keluar. Ya kan? Mata itu kan keluar, maksudnya melihat yang sekeliling kita. Dia tidak, kadang sulit dia melihat diri sendiri, itu sulit. Nah, ini beruntung. Ya, ini harus kita perhatikan panjangnya. Berapa kali coba Allah Ta'ala bersumpah sebelum qad aflaha ini? Coba hitung berapa kali. Wasyamsi 1, waduhaha 2, terus wal qamari 3, wal qamari idza talaha itu 3, terus apa yang setelahnya? Wal qamari idza talaha wal laili idza, ayo hitung, ngantuk, hitung itu lau, hitung coba itu. Wasyamsi 1, waduhaha 2, wal qamari 3 idza talaha, wan nahari 4 idza jallaha, wal laili 5 idza yaghshaha, was samai 6 wa ma banaha 7, wal ardi 8 wa ma tahaha 9, wa nafsi 10, wa ma sawwaha 11, fa alhamaha fujuraha. Berapa kali? 11. Ya. Sampai 11 kali Allah Ta'ala bersumpah. Padahal ayat-ayat sebelumnya paling Allah bersumpah berapa kali? Satu kali, 2 kali. Ini 11 kali. Ya.
hanya untuk menyebutkan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha, hanya untuk mengabarkan itu. Setelah itu kan Allah Ta'ala menceritakan tentang Tsamud, kadzabat Tsamud, udah selesai ya, udah cerita berikutnya, udah kadzabat Tsamud bitahwaha, sampai 11 kali Allah Ta'ala bersumpah, maka hati-hati. Berarti ini peringatan dari pencipta untuk mengingatkan kita sebagai manusia. Dia yang ciptakan kita, dia lebih faham, dia lebih tahu ya, dan lebih khabir, mengetahui perkara yang rahasia yang ada pada kita, itu dia yang lebih tahu. Kadang kita saja nggak faham dengan diri kita sendiri, walaupun sebenarnya tahu kita ya. Balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adzira. Baik, ini peringatan yang penting yang perlu kita ketahui sehingga di sini beliau perlu menjelaskan kalimat waw itu kan waw qasam, wasyamsi wa duhaha dan seterusnya. Mana jawabnya? Sementara sumpahnya panjang. Ya, panjang sekali Allah bersumpah hanya untuk menyatakan, menyampaikan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Baik, wallahu a'lam. Terus berikutnya kata beliau, ad-dhamiru fi qoulihi ta'ala qad aflaha man zakkaha. Dhamir pada firman Allah Subhanahu wa taala, sungguh beruntung seorang yang mensucikannya. Hanya itu kembali kepada an-nafs, kepada jiwa. Sungguh beruntung yang telah mensucikannya. Ya. Man di sini sebagai isim apa? Siapa yang tahu? Mannya sebagai isim? Saya tahu. Mana si Anu? Kelas 2 mana nih? Hilang. Hah? Mannya sebagai isim apa? Isim mausul, penyambung. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung yang mensucikannya. Beruntung yang mensucikannya. Nah, pertanyaannya, siapa yang mensucikan jiwa itu? Domirnya itu kepada siapa? Nah, jawabannya, li ahlil ilmi fi dzalika qaulani. Para ulama dalam penjelasan ini ada dua pendapat. Siapa yang dimaksud di sini yang mensucikan jiwa itu? Ahaduhuma, salah satu dari dua pendapat itu. Yang pertama, annahu yarji'u ilallahi subhanahu wa ta'ala. Bahwa dhamir man tadi, huwa di situ, ada dhamir huwa, itu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya Allah lah yang mensucikan jiwa tadi, bukan manusia. Ya, bukan manusia. Allah Ta'ala yang telah mensucikan jiwa tadi. Dari siapa yang dia kehendaki, maka dia bersihkan jiwa itu, dia sucikan. Wa yashhadu lidzalika adillatun minha. Dan ada beberapa dalil yang menjadi saksi ataupun syahid terhadap pendapat ini. Di antaranya firman Allah Ta'ala, qauluhu ta'ala, balillahu yuzakki man yasha. Bahkan Allah lah yang telah mensucikan siapa yang dia kehendaki. Jadi kalau sekiranya ada seorang yang mampu mensucikan dirinya dan dia melihat pada dirinya semakin baik, semakin taat, semakin jauh dari maksiat, maka jangan berbangga diri, jangan ujub bahwa yang mensucikan dia itu adalah Allah, bukan dia sendiri. Ya, bukan dia sendiri. Nah, itu dikuatkan lagi dengan firman Allah Ta'ala dalam surah An-Najm, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Jangan kalian menganggap bahwasanya kalianlah yang telah mensucikan diri sendiri. Jangan kalian menganggap paling suci. Karena Allah Ta'ala paling tahu siapa yang paling bertakwa di antara kalian. Ya, oleh karena itu sebagian ulama ataupun pendapat yang pertama mengatakan qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung yang mensucikan jiwa itu.
Kata mereka Allah maksudnya. Domir itu kembali kepada Allah. Karena tidak ada seorang hamba pun yang mampu mensucikan diri melainkan Allah yang telah mensucikannya, yang memudahkan dia, yang memberi hidayah dia agar dia bisa mensucikan dirinya, membersihkan dirinya, memperhatikan dirinya. Di mana sebagian orang atau sebagian besar orang tidak mampu memperhatikan dirinya sendiri. Lebih mudah memperhatikan orang lain. Sebagian orang kita sering melihat kesalahan orang lain tapi sulit kadang melihat kesalahan diri sendiri. Baik. Wa qauluhu ta'ala, demikian juga firman Allah Ta'ala sebagai penguat dari pendapat pertama ini, domir tadi kembali kepada Allah, yaitu surat An-Nur ayat 21. Allah Ta'ala berfirman, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Walakinallaha yuzakki may yasha. Itu sambungan ayatnya. Walakinallaha yuzakki may yasha. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya yang Dia curahkan alaikum pada kalian, ma zaka minkum min ahadin abadan. Tidak ada seorang pun di antara kalian yang mampu mensucikan dirinya abadi selamanya. Nah, abadi selamanya. Abadan kata Allah. Enggak ada. Kalau bukan karena fadlullah alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abadan kata Allah. Kalau bukan karena karunia Allah yang Ia curahkan kepada kalian, kalau bukan karena rahmatnya, tidak ada satu pun dari kalian yang mampu membersihkan dirinya. Walakinallaha yuzakki may yasha. Tapi Allah lah yang telah mensucikan siapa yang Dia kehendaki. Nah, ini pendapat pertama yang menguatkan pendapat pertama bahwasanya yang dimaksud di situ beruntunglah yang mensucikan jiwa, maksudnya pujian untuk Allah. Wa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara penguat yang lainnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu potongan doa. Yang ini doa ini sebenarnya panjang, lengkap. Bisa dilihat dalam buku doa. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, berikanlah kepada jiwaku ini ketakwaannya. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Dan sucikanlah jiwa ini karena Engkaulah sebaik-baik zat yang mensucikannya. Jadi kalau bukan karena Allah, sulit kita ini bertakwa. Jadi kita minta kepada Allah sebagaimana Nabi meminta kepada Rabb-Nya, sama kita juga minta kepada Rabb kita untuk diberikan ketakwaan pada jiwa kita. Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, berikan kepada jiwaku ini ketakwaannya. Wa zakkiha, sucikan jiwaku, sucikan diriku. Ya, anta khairu man zakkaha, karena Engkau adalah sebaik-baik zat yang mampu mensucikannya. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, ats-tsani, annahu yarji'u ilal abdi, bahwa domir tadi kembali kepada hamba. Kalau yang pertama kepada siapa? Pada Allah. Ya. Adapun pendapat yang kedua, domir tadi kembali kepada seorang hamba, setiap hamba. Wal maknanya qad aflaha man zakka nafsahu wa tahharaha minadz-dzunubi wal ma'asi. Sungguh beruntung seorang hamba yang telah mensucikan jiwanya sendiri. Ya, di pendapat yang kedua memaknai demikian. Sungguh beruntung seorang hamba yang mensucikan dirinya sendiri. Wa tahharaha minadz-dzunub, yang berusaha membersihkan dirinya sendiri dengan dosa-dosa, membersihkan dirinya sendiri dari dosa-dosa, dari kemaksiatan. Wa yashhadu li hadzal qawli, dan dalil yang menguatkan ini adalah firman Allah Ta'ala, qauluhu Ta'ala, qad aflaha man tazakka, dalam surah Al-A'la ayat 14. Qad aflaha man tazakka. Ini kan bukan muta'addi, dia lazim. Beruntunglah seorang yang mensucikan, ya, beruntung orang yang membersihkan diri. Tazakka. Atau firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fatir ayat 18, "Wa man tazakka fa innama yatazakka li nafsi." Siapa saja yang membersihkan diri, mensucikan diri, maka sungguhnya dia telah mensucikan untuk dirinya sendiri. Maksudnya dia beruntung, keberuntungan itu untuk dirinya sendiri.
Wa qauluhu ta'ala, demikian juga firman Allah Ta'ala, faqul hal laka ila an tazakka. Katakan ya Musa, katakan kepada Fir'aun, ya ini sepertinya ayat yang berkenaan dengan Musa terhadap Fir'aun, surah An-Nazi'at ayat 18. Pernah kita bahas ini ya di awal tafsir ini, tafsir juz amma. Katakanlah, apakah engkau ingin mensucikan diri? Ya, wa qauluhu ta'ala, demikian juga firman Allah Ta'ala, wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Ya, apakah telah sampai kepadamu pengetahuan barangkali dia akan mensucikan diri, yaitu kisahnya tentang seorang yang buta datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Jadi ini ada dua pendapat. Ya. Yang kedua-duanya tersebut dari dua pendapat tadi itu tidaklah saling bertolak belakang. Artinya, seorang hamba menurut pendapat yang kedua, seorang hamba dituntut untuk mensucikan dirinya sendiri. Perhatikan dirinya, bersihkan dirinya dari perbuatan-perbuatan maksiat ataupun dosa-dosa dan dari berbagai macam kesalahan. Sekiranya dia mampu untuk melakukan itu dan berhasil mensucikan, membersihkan dirinya, dia melihat ketakwaan yang semakin meningkat pada dirinya, maka jangan dia terjatuh kepada dosa yang lebih besar lagi. Apa itu? I'jabun nafs atau i'jabul mar'i ala nafsi. Kata beliau ada 3 kerusakan, 3 bahaya. Salah satunya adalah i'jabul mar'i ala nafsi, seorang yang merasa ujub dengan dirinya sendiri. Ini bahaya. Ya. Hati-hati jangan terkena bahaya ini. Tatkala seorang mendapati pada dirinya ketakwaan, peningkatan ketakwaan, jangan dia merasa ujub. Namun cepatlah dan secepat-cepatnya dia fahami dan memuji Rabb-Nya, karena sesungguhnya yang membuatnya dia mampu mensucikan diri, meningkatkan ketakwaannya, itu semua karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata beliau di sini, al-jam'u bainal wajhaini mumkin. Sangat memungkinkan untuk mengkompromikan dan menggabungkan di antara dua pendapat tadi. Nah, itu jalan tengah yang lebih baik. Bukan membenturkannya, tapi kedua-duanya bisa dibenarkan. Bahwa seorang hamba memang dituntut untuk membersihkan dirinya, mensucikan dirinya sendiri. Tapi tatkala dia dapati dirinya berhasil mensucikan dirinya sendiri, maka ketahuilah itu semua kemudahan dari Rabb-Nya. Sama seperti ayat tadi, walaula fadlullahi alaikum warahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abadan. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya, gak mungkin seorang pun di antara kalian yang mampu membersihkan dirinya sendiri. Tapi Allah lah yang mudahkan itu. Ya. Taib. Kemudian di sini beliau melanjutkan lagi, menukilkan perkataan Atiyah Salim fi tatimmatihi li adwa'il bayan. Kata Syekh Atiyah Salim di dalam tatimmahnya untuk menyempurnakan kitab Adwa'ul Bayan, walladhi yazhar, dan yang terlihat, wallahu ta'ala a'lam, dan Allah ta'ala yang lebih mengetahui, annal jam'a baina tilkan nusus kal jam'i fillati qablaha. Penggabungan antara nas-nas tadi itu seperti ya penggabungan dari nas-nas sebelumnya. Wa anna man yatazakka bihil 'abdu min imanin wa 'amalin fi ta'atin wa tarkin li ma'siyatin, bahwa seorang hamba itu hendaknya berusaha untuk mensucikan diri dengan beriman, ya, tingkatkan keimanan, wa 'amal fi ta'atin, berusaha untuk beramal dalam amal-amal ketaatan kepada Allah, wa tarkin li ma'siyah, berusaha untuk meninggalkan kemaksiatan. Itulah usaha seorang hamba di dalam tazkiyatun nafs, mensucikan dirinya. Fa innahu bifadlin minallah, karena sesungguhnya hal itu merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kama fi qoulihi ta'ala al-musarrih bidzalika, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan hal itu, yang menerangkan hal itu dalam surah An-Nur yang sudah kita bacakan tadi, walaula fadlullahi alaikum warahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abadan. Wa kullun nususil lati fiha audud dhamir
au isnadu tazkiyah ilal abdi fa innaha bi fadlin minallahi wa rahmah. Setiap nas yang padanya ada domir yang dikembalikan kepada hamba, maka sesungguhnya itu adalah karunia dari Allah dan rahmatnya. Itu maksudnya. Ya, jadi setiap nas Al-Quran khususnya, yang di sana disebutkan seorang hamba untuk mensucikan diri, seorang hamba mensucikan diri, maka itu semua karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu maksudnya. Kama tafaddala alaihi bil huda wa taufiq lil iman, sebagaimana seorang hamba mendapatkan hidayah dan taufik untuk beriman, itu semua adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fa huwa alladhi yatafaddalu alaihi bitaufiq ilal amali salih. Demikian juga seorang hamba diberikan karunia berupa taufik untuk melakukan amal soleh. Jadi semua ini karunia Allah. Bahkan ketika seorang mampu bertaubat, itu karunia dari Allah. Ya. Apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada seorang hamba untuk bertaubat, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taufik juga kepadanya agar melakukan taubat yang sesuai dengan syarat-syaratnya. Karena ada taubat yang tertolak, ada taubat yang diterima. Taubat yang nasuha. Demikian juga itu karunia dari Allah ketika seorang itu dimudahkan untuk melakukan amal soleh, dan Allah Ta'ala berikan taufik juga baginya agar melakukan amal soleh yang diterima di sisi Allah, bukan amal yang ditolak. Jadi berlapis itu ya taufik. Karunia Allah itu bertingkat, bertahap-tahap. Ya, jangan sampai seorang itu hanya memahami sudah yang penting saya Islam. Terus berusaha ambil sebab-sebab yang dia mendapatkan ketinggian ya petunjuk Allah, taufik Allah terus. Nah, demikian. Baik, fa huwa alladhi yatafaddalu alaihi bitaufiqi ila al-amali shalih wa tarkil ma'asi. Karunia dari Allah atasnya juga taufik darinya untuk melakukan amal saleh dan meninggalkan maksiat. Kama fi qaulika, ini sama saja seperti ucapan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali ya bersama dengan Allah. Wa qauluhu, dan firman Allah Ta'ala, fala tuzakku anfusakum, jangan kalian menganggap kalian yang telah mensucikan diri kalian, jangan menganggap paling suci. Wa qauluhu, dan firman Allah Ta'ala, alam taro ilal ladzina yuzakkuna anfusahum, tidakkah engkau melihat orang-orang yang telah mensucikan diri mereka? Surah An-Nisa ayat 49. Innama huwa bima'nal madhi was sana'i, sesungguhnya itu bermakna pujian, sanjungan. Kama fi qaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, qalatil a'rabu amanna, orang-orang Arab pedalaman itu berkata kami telah beriman. Qul lam tu'minu, katakan ya Muhammad mereka belumlah beriman, walakin qulu aslamna, tapi katakan bahwasanya, akan tapi ucapkanlah aslamna, bahwasanya kami telah Islam. Nah, itu ya. Bal inna fi qaulihi ta'ala, bahkan pada firman Allah Ta'ala, balillahu yuzakki man yasha wa la yuzlamuna fatila, bahkan Allah lah yang telah mensucikan siapa yang Dia kehendaki dan mereka tidaklah dizalimi sedikit pun. Taib, al-jam'u bainal amrayni al-qadari wasyar'i, menggabungkan di antara dua perkara yang sifatnya qadari dan syar'i. Balillahu yuzakki may yasha bifadli, bahkan Allah lah yang telah mensucikan siapa yang Dia kehendaki dengan karunia-Nya. Wala tuzlamuna fatilan bi'adli, dan mereka tidaklah dizalimi sedikit pun dengan keadilannya. Ya, jadi kalau di sana misalnya ada orang-orang yang ditakdirkan tidak bisa mensucikan dirinya sendiri, maka Allah tidaklah menzalimi mereka, dan mereka tidaklah dizalimi sedikit pun oleh Allah. Akan tapi mereka lah yang telah menzalimi
mereka sendiri. Innallaha la yadzlimun nasa syai'an walakinnan nas ya anfusahum yadzlimun. Sungguhnya Allah Ta'ala tidaklah menzalimi manusia sedikit pun, tapi merekalah manusia yang telah menzalimi diri mereka sendiri. Baik. Ikhwani fillah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Nah, cukup dulu ya sampai di sini. Sudah 6:30. Ya, puasa jangan banyak-banyak materinya, nanti ngantuk. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah nanti kita lanjutkan lagi ya di pertemuan yang berikutnya. Masih ada beberapa hal atau masih sebagian yang kita bacakan dari tafsir surah Asy-Syams ini. Insyaallah nanti kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Akhiru da'wana alhamdulillah subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.